Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara pada kali ini. Sebelumnya, saya mau bertanya, bagaimana kabar kakak pada hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Bagaimana suasana hatinya? Alhamdulillah suasana hati saya hari ini senang-senang saja ya. Baik, perkenalkan nama saya Hidayatul Hilmi, seorang mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Makassar, yang dimana pada saat ini saya melakukan penelitian untuk keperluan tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Nah, sebelumnya kami sudah melaksanakan wawancara pertama. Nah, pada sore ini kami melaksanakan wawancara kedua untuk melakukan wawancara yang lebih mendalam dari hasil wawancara kemarin. Nah, semua informasi yang kakak sampaikan itu akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Identitas kakak itu kami jaga dan tidak masukkan secara keseluruhan pada tugas metode penelitian ini. Dalam wawancara ini tidak ada jawaban benar atau salah. Kakak bisa menjawab pengalaman ini dan perasaan kakak. Jika ada pertanyaan yang tidak dapat kakak jawab, mohon katakan saja. Sebelum wawancara dimulai, saya izin merekam ya kak. Baik. Apakah kakak bersedia? Ya, bersedia. Yang pertanyaan pertama itu, menurut Anda, dari mana sebenarnya sumber utama rasa takut itu muncul? Kalau menurut saya sih sumber utama rasa takut itu muncul berawal dari sosial media ya, karena saya kan bisa dibilang sangat aktif untuk bermain media sosial seperti TikTok maupun Instagram. Nah, di situ tuh hampir tiap hari saya bermain media sosial, dan hampir tiap hari pun saya mendapatkan konten yang sama. Oke. Jadi rasa takut kakak muncul itu ketika lebih besar itu dari sosial media ya. Nah, selanjutnya, apakah rasa takut itu berasal dari imajinasinya atau kemungkinan nyata? Mungkin kalau untuk saat ini itu lebih ke imajinasi ya, karena saya terlalu sering terpapar oleh konten-konten yang seperti itu, makanya membuat saya menjadi takut, karena bisa dibilang karena terlalu sering melihat itu, saya jadi sering merasa takut untuk menjalin suatu hubungan. Nah, jadi rasa takut muncul itu juga berasal dari imajinasi kakak yang dapat membuat kakak itu takut dalam menjalin suatu hubungan. Nah, bagaimana kakak membedakan antara rasa takut yang rasional atau yang berlebihan? Caranya saya membedakan itu yang mana ketika saya menonton konten seperti itu, mungkin yang muncul itu kayak tidak semua orang bakalan bernasib sama, kayak tapi yang berlebihan itu karena kadang saya setelah menonton konten-konten seperti itu, saya berpikir deh tidak mau kak menikah karena takut kak nanti bakalan bernasib sama seperti orang-orang yang ada di sosial media, takut kak nanti kalau setelah saya menikah bakalan bernasib buruk kayak mana, kayak menikah kak dan tidak bakalan bahagia jika juga bisa dibilang kayak dengan saya menikah nanti nasibku sama seperti orang-orang yang ada di sosial media, yang mana mereka tidak dinafkahi sama suaminya, diselingkuhi, di KDRT, dan banyak sebagainya kemungkinan-kemungkinan buruk
yang saya takutkan. Nah, jadi rasa takut yang berlebihan itu lebih ke yang rasa takut yang menikah karena kakak takut diselingkuhi, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apakah ketakutan tersebut itu muncul secara tiba-tiba atau berkembang perlahan? Ketakutan itu tuh bisa dibilang muncul atau berkembang secara perlahan ya, karena bisa dibilang seperti yang aku bilang tadi, kalau saya ini setiap hari bermain sosial media, setiap hari menonton TikTok dan setiap hari bermain Instagram, jadi otomatis saya ini setiap hari juga terpapar oleh konten-konten yang seperti itu. Makanya hal itu membuat ketakutan saya ini berkembang perlahan. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi dari penggunaan sosial media dan terpapar konten marriage is kali ini dari sosial media secara perlahan itu membuat ketakutannya kakak itu semakin berkembang seperti itu. Nah, dalam kondisi apa ketakutan itu paling terasa kuat? Kondisi yang terasa ketakutan itu terasa kuat ya, bagaimana ya Kak saya bilangnya, kondisi di saat saya lagi lagi capek-capeknya ya, dan saya malah di saat saya ingin istirahat untuk refreshing otak sejenak dengan bermain media sosial, menonton TikTok, menonton Instagram, saya malah terpapar konten-konten seperti itu yang mana banyak orang-orang yang mengalami KDRT dan sebagainya. Jadi bisa dibilang dalam kondisi ketika saya lelah dan saya terpapar oleh konten-konten seperti itu membuat ketakutan saya itu terasa paling kuat. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi rasa paling kuat ketika kakak itu dalam kondisi lelah dan terpapar konten-konten tersebut. Ya, lalu pindah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kakak itu menjelaskan perbedaan antara pengalaman nyata dan yang ada Anda lihat di media sosial. Saya menjelaskan perbedaan antara pengalaman nyata dan yang saya lihat di media sosial, bagaimana ya kalau untuk menjelaskannya. Intinya saya ini kalau di dunia nyata saya memang juga melihat kejadian-kejadian seperti ini, memang yang kayak yang mana banyak suami yang kasar sama istrinya, dan itu memang benar terjadi di lingkungan sekitar saya. Dan mungkin saya kurang tahu ya untuk menjelaskan perbedaannya. Intinya kayak di lingkungan sekitarku ini itu memang masalah seperti ini itu memang nyata terjadi, dan memang nyata adanya, yang bisa bilang benar-benar saya lihat di depan mataku. Dan kalau untuk di media sosial ya paling saya ini lihat postingan-postingan orang yang tidak saya kenal, seperti itu. Nah, jadi kalau di media sosial itu kakak lihat kayak orang yang kekerasan tapi orangnya itu kakak tidak kenal. Namun di pengalaman nyata itu kakak tahu siapa yang melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya apakah Anda pernah merasa bingung menentukan mana yang lebih benar? Kalau pernah merasa bingung menentukan mana yang lebih benar itu tentu saja pernah ya, karena terkadang apalagi kalau di media sosial ya banyak orang yang memanfaatkan hal-hal begitu itu untuk mendapatkan ketenaran atau biar
itu kontennya bisa bilang FYP ya, biar banyak orang yang tertarik dan banyak orang yang mengikuti akunnya. Jadi kadang juga saya bingung apakah yang dia posting ini memang benar adanya atau tidak, seperti itu. Dan kadang juga kalau di dunia nyata ya, kadang saya bingung sebenarnya, eh, ini suaminya melakukan hal seperti itu, apakah mungkin dari istrinya pernah melakukan hal yang sampai-sampai laki-laki dari suaminya ini sudah tidak tahan sehingga melakukan hal di luar batas wajar seperti itu. Jadi ketika kakak apa ya di dalam dunia nyata itu, kakak kalau ada laki-laki yang melakukan hal tersebut, kakak juga pasti berpikir apa yang dilakukan oleh pasangannya, sehingga si pasangan ini itu melakukan tindakan yang uh, kayak tidak baik atau di luar dari hal sewajarnya. Iya, tapi mana ya? Meskipun begitu, eh, kekerasan terhadap perempuan itu tidak dibenarkan ya, meskipun bisa dibilang sesalah apapun si perempuan itu tetap tidak diwajarkan jika laki-laki ini kasar terhadap perempuan. Kalau dari saya begitu ya. Oke. Apa yang membuat Anda tetap mempertimbangkan konten tersebut meskipun tidak terjadi di lingkungan Anda, misalnya? Yang membuat saya tetap mempertimbangkan konten yang seperti itu meskipun hal itu tidak terjadi di lingkunganku, bukan sih, kayak ini kan terjadi di lingkunganku. Dan kenapa saya tetap mempertimbangkan konten tersebut, yang mana karena konten ini tuh saya lihat sangat sering, dan bisa dibilang apa ya, kayak setiap saya membuka media sosial pasti selalu ada konten-konten yang seperti ini, makanya membuat saya mempertimbangkan hal tersebut. Jadi yang membuat kakak mempertimbangkan hal tersebut yaitu konten-konten yang sering lewat di landanya kakak. Iya, seperti itu, Kak. Apakah kakak pernah mempertanyakan kebenaran cerita dalam konten yang kakak lihat? Apa yang membuat kakak percaya kalau ada betul adanya hal itu terjadi? Kalau mempertanyakan kebenaran dari konten tersebut, iya pernah, kayak semisal itu yang saya lihat berita mengenai artis. Mungkin saya saya tanyakan ke teman-teman terdekat saya, atau mungkin juga saya searching di internet seperti itu, Kak. Jika kakak melihat konten tersebut, nah apakah di dalam konten tersebut itu merupakan kayak bukti-bukti yang valid atau tidak? Kalau mengenai valid tidak validnya itu saya juga kurang bisa memastikan ya, Kak. Tetapi terkadang bukti-bukti itu bisa dibilang valid karena sudah dibawa ke ranah hukum. Oke. Selanjutnya, dalam situasi apa kakak mulai meragukan konten tersebut? Dalam situasi yang membuat saya meragukan konten-konten seperti itu di saat kayak mereka karena semisal istrinya ini memposting kelakuan suaminya, tetapi tidak lama dari itu mereka baikan dan memposting mesra-mesra lagi di internet. Jadi membuat saya berpikir sebenarnya kejadian kemarin itu betul atau tidak sih. Karena bisa dibilang kayak kejadiannya itu baru-baru saja dan mereka secepat itu untuk baikan begitu. Karena kalau saya memposisikan diri sih, saya sudah tidak mau ya, meskipun hanya untuk berbicara pun saya ogah. Jadi yang membuat kakak ragu terhadap konten tersebut yaitu ketika si pasangan ini memposting
adanya KDRTK dalam rumah tangga, namun beberapa selang kemudian dia itu ya memposting lagi kemesraannya. Nah, hal itu membuat kakak ragu apakah hal tersebut itu benar adanya atau tidak. Iya. Oke, selanjutnya apa yang biasanya langsung kakak berpikirkan setelah melihat satu konten yang kuat? Biasanya sih setelah saya melihat konten itu saya berpikir bahwa deh saya jangan kak menikah deh daripada mau kak dikasih begini sama orang, kayak percuma kak menjalin hubungan kalau ternyata hanya mau kak siksa. Jadi kayak berpikir kak eh mending tidak usah kak jalin hubungan. Jadi ketika kakak melihat konten-konten yang kuat, hal tersebut itu dapat memicu kakak sehingga kakak itu tidak mau menjalin hubungan dalam hubungan pernikahan. Iya. Selanjutnya, bagaimana alur pikiran ini berkembang setelah itu? Alur itu berkembang bagaimana ya, kayak ini itu pemikiranku itu ber